Selamat datang kembali di channel Sinau bareng Pak Bejo. Oke, untuk kali ini kita akan belajar setting objek snap dan hatching ya, hatching mewarnai atau mengarsir. Oke, kita langsung saja. Sebelum saya mulai untuk setting objek snap, saya akan menggambar objek dulu. Oke. Saya gambar rectangle di sini panjang 300 cm, lebar 150 cm. Oke ya. Terus saya offset aja dulu. Oh, sorry. Ya, boleh offset dulu. Offset distance 20 cm keluar ya. Oke. Terus saya fillet. Oke, radiusnya kasih 5 second. Oke, lagi radiusnya 5. Oke, terus yang ini saya offset lagi aja. Oke, jaraknya 5. Oke, keluar. Oke, ini ya, ini contoh figura foto. Oke, oke, objek snap. Misalkan teman-teman mau menggambar garis di sini pojok kiri atas ya. Oke, garis. Nah, kalau misalkan teman-teman arahkan ke objek sini, nah kan ada hijau-hijau ini, hijau-hijau kotak kecil. Kalau misalkan kita nggak sampai ujung hijau itu, kita klik di sini, klik, nah, secara otomatis dia akan menyambung di ujung hijau tadi kan, ya. Terus misalkan saya gambar ke sini, nah, saya pengen di tengah sini, ya, berhenti di tengah sini. Tetapi karena objek snap saya aktif ini ya, di sini di ujung kanan bawah ini ada keterangan objek snap berwarna biru artinya aktif. Untuk aliasnya tekan F3 ya, tombol F3. Karena objek snapnya aktif, misalkan saya pengen berhenti di sini. Saya klik kiri, dia akan jatuh di ujung endpointnya. Oke. Padahal saya pengen di sini kan tadi kan. Oke, ini dikarenakan settingan objek snapnya kita masih terlalu standar ya. Oke, saya contohkan sekali lagi. Alias untuk line apa? L ya. Oke, L. Sekarang saya gambar dari sini. Jepret. Nah, sekarang saya nonaktifkan ini. Nah, oke. Beda dengan tadi, kasus seperti tadi, ini kita bisa bebas ini kemanapun, nggak langsung snapping ke objek. Kita bisa bebas, tetapi ini sangat tidak presisi. Misalkan saya pengen di sini, kalau saya salah, ini tidak akan menyatu, ya. Oke, oke ya, copy ya. Objek snap bisa diaktifkan, bisa di nonaktifkan, diklik atau tekan F3. Tekan F3 akan nyala. Ah, untuk men-setting objek snap di sini kan ada tombol kecil ini segitiga. Nah, di sini kita bisa pilih mau snapping terhadap mana. Nah, misalkan endpoint, endpoint kan ujung ke ujung. Oke lah, saya hapus saja ini dulu ya. Saya ulangi lagi aja. Kalau endpoint itu dari ujung ke ujung. Misalkan ujung sini ke ujung sini, dia bisa snapping. Nah, masalahnya kan kadang kita nggak pengen langsung ke ujung gitu ya. Nah, sekarang kita coba snapping terhadap yang lain, kita nyalakan midpoint ya. Midpoint kita nyalakan, tekan L lagi. Misalkan saya sini, oke, saya, nah kan ini ujung. Nah, sekarang snapping terhadap midpoint atau titik-titik
titik tengahnya itu sudah nyala. Oke. Jadi sekarang saya bisa snapping terhadap titik tengah antara start end. Ya, ini mid-nya sudah bisa snapping di tengah-tengah pas. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan pengen bebas dimanapun snappingnya? Oke, di sini bisa setting lagi, atau ini juga bisa nih. Nah, ini juga muncul sama aja ya. Oke, ini untuk praktisnya view-nya seperti ini. Nah, kalau tadi pengen di posisi manapun, itu pakai nearest, titik terdekat ya, titik terdekat. Oke, tekan L lagi, saya coba. Nah, sekarang saya bisa snapping dimanapun saya inginkan. Nah, sini. Ini mid-nya, tengah-tengah. Nah, ini end. Oke. Ah, inilah fungsi snapping. Nah, penggunaan snapping ini tergantung kebutuhan ya. Misalkan center ini berarti kan titik tengah ya. Nah, misalkan gini. Ini belum ada center, saya gambar gini aja. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan terus saya gambar circle ya. Circle, senternya di sini ya. Radiusnya saya ketikkan 10 saja. Oh, terlalu kecil ya. Oke, lagi aja. Radiusnya 50 coba. Oke lah ini ya. Terus saya delete yang ini. Ini saya delete aja ya. Oke, ini delete. Nah, kalau yang circle ini dia yang center ini otomatis snappingnya akan terhadap titik tengah suatu objek lingkaran ya, baik lingkaran ataupun arc ya, yang arc ini. Oke ya. Oke, sekarang kita coba aja. Kalau kita nyalakan, nah ini memang harus agak di zoom biar center snapnya muncul. Nah, secara otomatis dia akan snap di center. Oke. Kalau kita nonaktifkan, ya kita nggak bisa snapping di center, oke ya. Oh ini kan karena ada garisnya. Ya coba aja. Ya nggak muncul kan? Nggak muncul kan? Oke, kita nyalakan lagi senternya. Oke, nah, sorry. Oh, agak susah memang. Nah, muncul kan snap centernya. Oke, misalkan pengen menggambar sebuah figura foto dan lingkaran di dalamnya. Oke, inilah fungsi object snapping ya. Di sini ada node. Oke, node coba dinyalakan. L. Oke. Hampir sama seperti center ya kalau node ya. Oh, memang susah. Oke, intinya itulah teman-teman udah tahu ya snapping center. Oke, untuk polar sudah ada penjelasan di video saya sebelum ini ya. Ortho juga sudah ada. Kalau misalkan kita nyalakan ortho, kita bikin garis, secara otomatis dia akan membentuk sudut 90 derajat ya. Oke, kalau polar kita bikin garis, dia akan ada tracking sudutnya ya. Oke. Terus dynamic tooltip yang ini juga sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan pengen belajar lagi untuk setting-setting, bisa kembali ke video sebelumnya. Oke, ini untuk setting. Oke, terus ini juga sama, intinya sama. Ini mana-mana yang mau kita nyalakan. Misalkan ini ya tadi ya di ujung kanan bawah ya. Kita pengen menyalakan koordinatnya.
Nah, oke. Secara otomatis di sini akan tergambar, akan muncul koordinat lokal gambar ini. Oke. Koordinat lokal artinya ya masih belum terreferensi manapun, hanya di koordinat layarnya saja. Kita bisa melakukan georeference seperti di ArcGIS di AutoCAD ini ya. Artinya kita membawa gambar kita ke koordinat permukaan bumi juga. Nanti ada itu tutorialnya sendiri. Oke. Ini beberapa setting untuk setting-setting dasar untuk AutoCAD ya. Biasanya saya nyalakan aja ini koordinatnya. Oke. Terus kalau yang lain mungkin bisa teman-teman pelajarin sendiri. Intinya yang paling penting tadi snapping, ortho, polar, dynamic tooltip sama koordinat. Oke ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen displaynya dalam bentuk grid, oke. Terus jika teman-teman ingin ya mengganti background displaynya, ini kan warna abu-abu ya, ini bisa diganti, misalkan kurang cocok, klik kanan saja, terus ada option, pilih option. Nah, di tab ini kan banyak menu-menunya ya. Untuk display ya di tab display, ini ada color theme, bisa like. Oke, ini jadi putih yang tadinya hitam. Oke. Terus warna background di sini di color. Oke, di sini. Misalkan saya backgroundnya mau warna hitam, bisa juga, ataupun warna putih, bisa juga ya. Oke, sekarang coba putih aja. Oke, ini untuk setting display. Kemudian sekalian saja di sini saya jelaskan mengenai hatch. Ya. Hatch artinya mewarnai atau mengarsir ya. Kalau di menu itu di sini ini ada hatch edit, select hatch object, tekan enter. Sorry, kayaknya kurang pas ini. Aliasnya H ya, hatch. Oke. Nah, misalkan saya mau nge-hatch yang senternya ini aja. Oke ya. Begitu kita tekan enter terus kita arahkan ke sini, dia akan mewarnai secara solid dulu, oke. Terus tekan enter dulu. Oke. Nah, ini adalah hatch. Kalau misalkan mau merubah, double klik saja di sini. Terus di sini bisa dipilih pattern. Oke. Nah, misalkan brick, batu bata. Oke, scale-nya saya kecilkan. Oke, misalkan 0,5 terlalu besar, jadi 0,1 aja. Nah, oke. Ini fungsi hatch. Kadang kita perlu untuk mewarnai sesuatu objek ya. Tadi aliasnya adalah H ya, hatch. Oke, misalkan saya pilih di sini, klik ya, klik kiri, tekan enter. Terus untuk merubah tipe hatch-nya, pattern-nya, double klik saja atau klik kanan, quick properties, ya. Di sini pattern name-nya kita rubah. Misalkan tadi udah brick, sekarang gravel coba ya. Oke. Escape. Nah, oke, tadi kita sudah belajar mengenai objek snapping dan hatching ya, hatching mengarsir. Oke. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kita sudah belajar objek snap dan sedikit hatching. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.